Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian semuanya dan para audiens yang lain? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap di rumah aja. Kalau keluar rumah menggunakan masker dan cuci tangan dengan teratur ya. Baik, sebelum kita memulai bab 3 ini tentang genetika, kita berdoa dulu semoga ilmu yang didapat menjadi nilai manfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita sudah mulai masuk ke bab 3 tentang genetika. Genetika atau disebut juga dengan pewarisan sifat itu merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bahasa simpelnya, jadi genetika ini adalah sebuah ilmu biologi yang mempelajari tentang sifat yang akan dibawa ya dari induk ke keturunannya, dari orang tua kita ke kita gitu, atau dari kita nanti ke anak kita selanjutnya. Nah, makanya rata-rata nih kayak misalnya muka kita itu adalah perpaduan ya, kayak wajahku kayaknya mirip deh sama bapak gitu kan, tapi kok matanya mirip sama ibu ya gitu. Nah, itu karena kita membawa sifat dari kedua orang tua kita. Nah, di sini genetika itu sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat berpengaruh ilmu ini. Kita bisa lihat, nah ini akibat ilmu genetika nih, kita bisa menikmati berbagai macam bunga, bahkan dalam satu jenis bunga banyak sekali macam-macam warnanya gitu kan. Terus di sini juga digambar kayak misalnya ada ikan cupang gitu kan, terus banyak sekali jenisnya gitu. Nah, makanya sifat-sifat semuanya ini, mau warna, mau bentuk ya. Kalau pada ikan cupang kayak misalnya pada ekornya gitu kan, pada siripnya. Nah, itu semuanya disimpan dalam suatu yang namanya gen ya. Makanya tadi genetika itu ada kata-kata gennya ya. Nah, gen ini adalah suatu zat yang membawa sifat dari induk ke keturunannya. Oke, ini Ibu ada beberapa word ya yang akan menjelaskan tentang bab genetika. Bagi yang teman-teman yang bukan murid MT1 Ulum, jika pengen PDF ini, silahkan klik di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dibantu kirimkan via email, oke? Ya, jadi genetika di sini ya, itu adalah ilmu yang pelajari tentang gen. Ya, gen ini adalah tadi Ibu ulang lagi adalah zat yang membawa sifat dari induk ya atau dari orang tua ke keturunannya atau anaknya. Nah, gen ini ya itu ada di dalam nukleus. Yang mana nukleus itu adanya di dalam sel. Gitu. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang tingkatan organisasi kehidupan kan, dimulai dari kalau kita mundur ke belakang dari yang tinggi ke rendah, berarti kan dari organisme, kemudian makin kecil berarti ke organ, kemudian ke jaringan, kemudian ke sel. Di sel itu ada organel, organel salah satunya adalah nukleus, kemudian nukleus salah satunya di dalamnya ada kromosom gitu kan. Nah, di kromosom, nah di sini ada namanya DNA, di setiap DNA itu ada gen. Nah, berarti kan sangat-sangat kecil sekali gen ini, ya. Nah, gen di sini juga ada dua macam nih DNA ini ya. Gen ini ada dua macam, ada namanya DNA, ada namanya RNA. Bedanya apa? Kalau DNA itu disebut singkatan dari deoksiribonukleotide acid, sedangkan RNA adalah ribonucleotide acid ya. Nanti kita akan pelajari tentang DNA dan RNA serta protein lainnya ya nanti di materi selanjutnya. Apa itu perbedaan DNA dan RNA? Oke? Ya, jadi sampai sini kita ulang dulu ya. Jadi genetika itu adalah ilmu mempelajari tentang pewarisan sifat atau disebutnya adalah gen. Nah, yang mana gen itu ada di dalam nukleus ya. Dalam nukleus kemudian kita lihat ya, ada kromosom gitu ya yang buat terbagi-bagi dalam pembelahan sel. Nah, di dalam kromosom itulah nanti
ada benang kromatin kemudian ada dalam DNA gitu kan. Nah, setiap DNA itu ada gen-gennya gitu. Oke. Baik. Udah ya. Sampai sini dulu. Oke, kita balik. Nah, makanya di sini nanti akan kita pelajarin banyak sekali hal tentang genetika itu sendiri tadi sudah ya. Kemudian kromosom manusia, proses pembelahan sel, DNA, hukum Mendel, monohibrid, dihibrid, manfaat variasi sifat, sampai kelainan genetik. Baik, tadi genetika sudah. Nah, kita ke kromosom. Jadi, intinya tadi di dalam tubuh manusia ya, itu kan terdiri dari organ-organ. Nah, kemudian organ-organ di sini tersusun dari jaringan-jaringan. Jaringan tersusun dari sel, di mana sel itu di dalamnya terdapat organel-organel. Salah satunya adalah nukleus. Nah, di dalam nukleus itu ada kromosom. Kromosom ini tersusun dari benang-benang kromatin. Yang mana benang kromatin ini mengandung gen. Ada dua macam gen. Ada namanya DNA dan ada RNA ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu, kalau misalnya benang kromatin ini, ya tadi kan kromosom itu tersusun dari benang kromatin ya. Jadi kalau satu kromosom manusia saja, ya kemudian dia benang kromatinnya ini diluruskan, nah itu lurusnya benang kromatin itu dia bisa sampai ke matahari, bahkan bolak-balik sampai ratusan kali. Bayangkan, berarti sangat-sangat panjang, tapi di kita itu sangat-sangat kecil. Ya kan? Saking apa ya? Saking nggak kelihatannya gitu ibaratnya. Ya kan? Padahal kita nggak bisa ngelihat, tapi itu kalau misalnya dipanjangin benang kromatin ya itu benar-benar sangat panjang. Ya. Nah, di sini kromosom pada sebenarnya udah jelasin ya kemarin ya bahwa kromosom itu kan adanya dalam sel, ya kan? Tapi sel itu tak dulu, itu kan dibagi menjadi dua macam kan kemarin. Ada sel autosom sama gonosom kan? Masih ingat tentang di reproduksi? Ya, pada pembelahan sel ya. Nah, jadi sel pada manusia itu dibagi menjadi dua, ada sel tubul atau disebut dengan autosom dan ada sel kelamin yang disebut dengan gonosom. Nah, untuk kromosom pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda loh jumlahnya. Nih kayak misalnya nyamuk itu jumlah kromosomnya ada 6. Ini kalau nggak alel ya. Kalau misalnya alel berarti kayak misalnya nyamuk berarti 3 alel atau 3 pasang. Lalat buah berarti 12 berarti jadi 6 pasang gitu ya. Nah, di sini sampai manusia itu adalah 46. Kalau misalnya kalian mau tahu ya, ada sejarah yang mana kalau kalian sering baca buku teori-teori gitu, ada salah satu teori yang namanya teori evolusi Darwin. Nah, si Darwin ini dia punya teori yang menyatakan bahwa manusia itu mirip sekali dengan yang namanya kera gitu. Jadi nenek moyang manusia itu adalah dari kera. Padahal kita tahu kalau misalnya kera sama manusia, nah ini juga ada datanya. Kalau kera itu jumlah kromosomnya adalah 48, sedangkan manusia 46. Padahal kalau dia bilang dari segi kromosom saja, itu sudah jelas berbeda. Kalaupun dia pengen ngomong, seharusnya bukan kera, seharusnya simpanse. Ya, kalau dia pengen pakai data, ibaratnya gitu ya. Karena simpanse sama manusia itu udah kromosomnya sama 46. Nah, cuman untuk peralihannya emang agak-agak beda gitu. Dia nggak bisa menggunakan simpanse juga kayak untuk teorinya gitu, karena bentuk dari simpanse sama manusia agak jauh beda ya, kecuali dengan kera sebenarnya. Nah, tapi makanya ini salah satunya pembantahan dari teori evolusi Darwin adalah dengan kita mengetahui dan mempelajari tentang jumlah kromosom yang ada pada makhluk hidup. Nah, jelas beda. Jadi ya bagi ibu sendiri, ibu tidak percaya lah tentunya ya bahwa nenek moyang kita ya manusia ya Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau misalnya kera emang mau kita dengan manusia yang sebagai khalifah di muka bumi, nah masa nenek moyang kita adalah kera gitu kan. Kalaupun misalnya dia punya teori, seharusnya dia punya manusia peralihan dong, atau disebut manusia transisi ya, bagaimana kera itu bisa berubah menjadi
manusia gitu. Berarti harus ada transisinya dong, harus ada makhluk transisinya dong. Mana buktinya seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya, nah inilah kemarin kita udah belajar ya, kalau misalnya jumlah kromosom pada manusia itu kan tadi kan 46 ya, berarti kan 23 pasang. Nah, kemarin kan 22 pasang atau 22 alel autosom. Ya, jadi sel tubuh manusia itu jumlahnya ada 22 pasang. Ya, atau 44. Tapi untuk sel tubuhnya, kemudian ditambah 2 sel atau 1 pasang dari gonosomnya atau sel kelaminnya. Nah, inilah bentuk dari kromosom pada manusia pria dan wanita yang normal ya. Nah, ini kalau pria dia kodenya bedanya di XY. Nah, kalau misalnya untuk yang wanita, dia XX. Bentuknya hampir sama ya, laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanya jenis kelaminnya saja. Oke. Selanjutnya kita ke pembelahan kromosom. Ingat, pembelahan kromosom ini hanya terjadi pada pembelahan secara meiosis saja ya, dari yang diploid atau 2N terbagi menjadi N atau haploid ya. Nah, makanya pembelahan kromosom ini hanya terjadi pada meiosis atau pada sel kelamin saja atau pada gonosom ya. Makanya yang jantan sel ovum dia N. Nah, yang jantan sel sperma itu adalah N, ditambah si betina ini sel ovum N, berarti kan N tambah N jadinya 2N, adalah zigot 2N, nanti akan berkembang menjadi janin. Ini kita sudah mempelajari, kita lewat saja ya. Nah, dari sini aja kita udah tahu banget ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 24, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentukkan rupa, dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi ya, hanya Allah lah yang bisa menciptakan keindahan ini. Ada suatu kitab yang menyatakan Allah itu memiliki keindahan 100% dalam menciptakan alam semesta beserta isinya. 50%, kalau dari 100% terus terbagi kebagi berapa gitu kan. 50% itu keindahannya ada di Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keindahan tertinggi ya, yang Allah ciptakan. Jadi keindahan itu ada di Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita melihat keindahan yang paling tinggi dari penciptaan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kemudian 25%-nya adalah di Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, 25%-nya lagi adalah di alam semesta yang Allah buat. Jadi keindahan dari kita ngelihat misalnya galaksi, kita ngelihat seluruh luar angkasa gitu kan, atau keindahan alam yang ada di bumi gitu, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ya setara dengan keindahan yang ada di Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa melihat, insya Allah nanti di surga nanti kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu keindahan bumi dan seluruh alam semesta terkalahkan dengan keindahan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita bisa melihat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu semua keindahan itu kalah dengan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanallah sekali. Baik, kita lanjut ya. Sudah mulai seru ya pembahasannya ya. Oke. Nah, kita sudah mulai masuk ke sekelumit DNA. Ya, kenapa dibilang sekelumit? Karena memang rumit sekali DNA ini. Itu perlu ilmu yang khusus, teknologi yang sangat maju untuk mempelajari DNA ya. Itu termasuk ilmu yang mahal sekali. Oke. Nah, DNA tadi deoksiribonukleotide acid ya. Nah, di mana DNA ini itu ada 4 macam asam basa. Yang pertama ada A. Hurufnya ini, pokoknya hurufnya ada 4 dalam DNA, A, C, T, G. A adenin, C sitosin, G guanin, T timin. Jadi kalau di DNA itu bedanya, kalau di DNA dia itu A, C, T, G. A, C, T, G. Sedangkan kalau di RNA itu dia
nggak ada T. T-nya ganti U. Jadi adenin, sitosin, guanin, urasil. Gitu ya. Nah, kalau di DNA, A itu temennya T. T itu sama si A. C sama G, G sama C. Nah, kalau di RNA, nah kan T-nya nggak ada. Maka T-nya nanti kalau ditranskrip dari DNA ke RNA, T-nya jadi A. Gitu. Nanti yang A jadinya U. Nah, yang C tetap G. G tetap C. Gitu. Oke, ya di sini ada ya. Nih contohnya. Ya. A sama T, G sama C gitu ya. Nah, ini untuk yang DNA. Nah, inilah yang membawa sifat-sifat kita. Ya, jadi di setiap kode-kode ini semua sifat-sifat kita. Dari rambut kita, misalnya baru rambut nih. Rambut kita lurus, apa keriting, atau bergelombang gitu kan. Kemudian rambutnya pecah-pecah, ya maksudnya kayak bercabang, atau kering, atau lembab gitu kan. Terus rambutnya ini punya gen yang warnanya apa? Hitam pekat, atau coklat, bahkan merah, putih gitu kan. Nah, itu semuanya tersimpan dalam yang namanya gen. Itu baru ngomongin rambut ya, sudah banyak sekali sifatnya. Belum ngomongin apalagi seluruhnya, bayangkan, subhanallah. Nah, ini baru sedikit sekali nih, mungkin ini baru rambut doang, ya, atau baru satu sifat rambut gitu. Nah, ini kan bisa lihat ya. Nah, ini kode-kodenya. Jadi kalau dikodekan, ditranskrip dengan bentuknya kayak gini. Kalau kalian pengen tahu ya DNA yang ada di tubuh kita, ya kan? Nah, tadi kan kalau misalnya DNA itu dia membawa informasi yang dibutuhkan untuk menentukan rancangan dari semua makhluk hidup gitu kan, yang ada di semua di atas planet ini, semua makhluk hidup, mau manusia, hewan, tumbuhan tuh semuanya sifatnya disimpan di dalam suatu namanya gen. Nah, dimana kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya gen ini disimpan dalam tubuh kita, ini semuanya diambil gennya. Nah, itu dikumpulin. Dia paling cuma ada di 1 sendok teh aja. Gitu. Tapi masih bisa masih bisa nampung gitu. Jadi ibaratnya benar-benar kecil banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi DNA ini yang ada dalam 1 sendok teh dituliskan ke dalam, ditranskrip ke dalam 1 buku, nah itu bisa lebih dari 1000 buku. Bayangkan. Tadi kalau dimasukin ke takaran sendok, cuma 1 sendok teh doang. Tapi kalau ditranskrip tulisannya ini, ya DNA-nya tadi ditranskrip dalam sebuah tulisan itu bisa sampai 1000 buku. Bayangkan itu betapa banyaknya sifat-sifat yang harus diatur, Allah atur di dalam tubuh kita, tapi dengan semudah itu. Gitu. Susah ya untuk menelari. Ya itulah sekelumit DNA yang ilmunya itu luar biasa. Makanya ini ilmu yang mahal ini DNA ini. Makanya kayak misalnya bayi tabung itu termasuk salah satu ilmu dari genetika ya, dari yang bioteknologi juga, genetika dan bioteknologi, dan itu harganya makanya mahal sekali gitu. Kayak buah-buah yang organik, hasil dari bioteknologi itu semuanya mahal sekali. Ya karena ilmunya juga mahal sih. Oke. Baiklah, kita masuk ke hukum pewarisan sifat. Inilah istilah-istilah yang wajib kalian ketahui dalam hukum pewarisan sifat. Untuk sifat-sifatnya, kalian bisa cek di sini ya, di Word-nya. Nah, ini nanti ada di sini. Oke. Ya, ada ya di sini ya. Hukum pewarisan sifat ini untuk keterangan-keterangan pengertian dari istilah-istilahnya. Ibu akan jelaskan langsung aja. Yang pertama adalah genotip. Ya, di sini genotip itu temannya adalah fenotip. Jadi kalau genotip itu sebenarnya adalah hasil dari persilangan ya, yang berupa kode. Ya, jadi nanti kan ada persilangan sifat ya. Jadi sebenarnya kita bisa tahu nih, kayak misalnya
orang tua ibu punya golongan darah ini B misalnya, bapak punya golongan darah B juga gitu. Nah ibu berarti golongan darah dan anak-anaknya golongan darahnya apa gitu kan. Kalau misalnya nanti punya anak lagi, anaknya golongan darah apa. Nah sebenarnya kita bisa memperkirakan. Nah untuk menghitungnya itu pakai persilangan ya, atau persilangan genetik ya. Nah di sini nanti ada salah satu prosesnya. Nah cara perhitungannya ada nama bagiannya adalah genotip. Nah itu cara ngitungnya adalah dia dengan memperhatikan kodenya. Jadi kalau genotip nanti hasilnya itu dihitung berdasarkan kode. Sedangkan kalau misalnya fenotip, apa yang kita baca. Jadi kayak misalnya kita nggak mungkin bilang dong, oh bunga mawar itu misalnya kodenya tadi di genotip misalnya M besar M kecil. Nah kita nggak mungkin dong bilangnya bunga mawar itu M besar M kecil. Emang ada yang ngerti gitu kan? Nah orang nggak akan ngerti, tapi orang itu ngertinya, oh bunga mawar itu warnanya merah, oh bunga mawar itu warnanya putih, maka dia akan apa yang dia lihat. Jadi fenotip ini adalah nanti perhitungan hasil dari persilangan, tapi dengan pembacaan apa yang kita lihat menggunakan mata, gitu. Hasil dari perhitungan dari genotip. Jadi nanti genotip sama fenotip jumlahnya harus sama pas di hasil akhirnya. Gitu. Cuma karena bedanya tadi genotip itu bentuknya masih kode, sedangkan kalau fenotip dengan apa yang kita lihat. Nanti ada contohnya ya di bawahnya. Nah, kemudian homozigot sama heterozigot. Homo itu artinya sejenis, hetero artinya berbeda jenis. Jadi kalau misal homozigot ini adalah zigot yang sama jenisnya. Sedangkan kalau heterozigot adalah zigot yang berbeda jenisnya gitu ya. Kemudian ada monohibrid dan dihibrid. Tadi kalau hibrid aja itu artinya persilangan. Nah, kalau mono satu, dia artinya dua. Jadi kalau monohibrid adalah persilangan satu sifat saja. Ya misalnya kamu pengen kawinin kucing misalnya, apa yang kamu perhatikan? Oh saya cuma satu sifat aja kok, bulunya aja. Apa bulunya? Oh itu warnanya saja yang saya pengen. Gitu, yang lebihnya nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang saya fokuskan hanya pada bulunya saja, pada warna bulunya saja. Nah itu berarti hanya satu sifat yaitu monohibrid. Gitu, yaitu hanya pada warna bulu. Nah, kalau misalnya dihibrid itu adalah dua sifat ya. Dia tadi dua kan, hibrid persilangan berarti persilangan dua sifat. Nah, tadi misalnya saya pengen kawinin kucing nih, tapi saya mau memperhatikan ada dua pada bulunya. Apa? Pertama adalah warnanya, kedua adalah ketebalannya, misalnya gitu. Nah, berarti kan dua sifat ya. Nah, kemudian tadi ada autosom sama gonosom sudah dijelaskan. Autosom adalah sel tubuh, gonosom adalah sel kelamin. Kemudian hibridisasi, hibrid adalah persilangan, ada kata-kata si-nya berarti proses, artinya proses persilangan. Alel adalah kromosom yang berpasangan. Kemudian resesif sama dominan nih, resesif, dominan, intermediate. Nah, kalau resesif dia itu sifat yang kalah. Kayak misalnya gini, kamu mau ke warna kucing. Warna kucing itu misalnya ada hitam sama putih. Nah, mana sifat yang lebih terlihat? Hitam kan? Nah, berarti hitam itu adalah sifat yang menang. Putih itu adalah sifat yang kalah. Nah, maka hitam itu bisa dibilang adalah dominan, sifat yang menang, sifat yang paling terlihat. Sedangkan yang putih itu adalah resesif. Nah, sifat yang kurang terlihat, atau yang tidak terlihat, atau kurang diekspresikan. Itu resesif ya. Jadi, sifat yang paling kecil, nah sifat yang paling tidak terlihat, nah itu adalah resesif. Dominan adalah sifat yang menang, yang paling terlihat, yang paling banyak. Nah, kalau misalnya intermediate, dia itu sifat yang di tengah-tengah. Misalnya, kalau intermediate, kucing hitam dikawinkan dengan kucing yang putih. Nah, hasil anaknya ternyata ada yang abu-abu. Nah, berarti itu adalah sifat yang tengah-tengah. Gitu. Kemudian parental artinya adalah sifat dari orang tua. Kemudian ini, maaf, kita ke filial dulu ya. Nah, filial di sini itu adalah sifat anaknya, nanti hasil anaknya yang hasil dari persilangan. Kemudian gamet. Jadi kalau gamet itu dia adalah turunan dari zigotnya. Jadi kalau misalnya di zigot itu kan dia 2N ya tadi ya. Nah, misalnya M besar, M kecil. Nah, berarti di gametnya kalau dia heterozigot, dia beda kan M besar, M kecil. Nah, berarti di gametnya dua-duanya diturunkan, tapi dipisahkan dengan tanda koma. M besar, M kecil gitu. Tapi kalau misalnya M besar dua-duanya diturunkan di gametnya cuma satu, yaitu M besar saja. Nggak perlu dua-duanya. Kenapa? Karena udah sama, udah homozigot. Ya. Oke.
Kemudian ada mutan, mutagen, sama mutasi. Nah, di sini kalau mutan itu jadi adalah suatu makhluk hidup yang gennya itu sudah mengalami perubahan. Nah, makhluk hidup tersebut disebut namanya mutan. Nah, kalau mutagen adalah zat yang mengakibatkan perubahan pada gen. Sedangkan mutasi itu adalah proses perubahan gennya. Contohnya gini, misalnya ada seseorang yang dia menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya karena dia memiliki kanker, gitu, biar kankernya hilang. Nah, zat yang disuntikan itu ke dalam tubuhnya namanya adalah mutagen. Ya, jadi mutagen itu adalah zat yang akan mengubah kode genetik, karena kanker itu adalah salah satu penyebab kanker adalah juga akibat pewarisan sifat ya. Nah, makanya diubahlah gennya biar nanti nggak diturunkan ke keturunan selanjutnya. Nah, berarti kan harus diubah dulu kan gennya itu. Nah, diubahnya adalah dengan disuntikan suatu zat ke dalam tubuhnya agar gen yang membawa sifat kanker itu mengalami perubahan, bahkan bisa hilang. Ya. Nah, berarti itu adalah mutagen zatnya itu. Nah, pada saat dia mengalami proses perubahan sampai gennya itu berubah, gen kankernya berubah, itu namanya adalah mutasi. Nah, kemudian setelah gennya benar-benar berubah dari yang awal sampai akhir gitu ya, benar-benar berubah. Nah, berarti manusia tersebut yang telah disuntikan oleh mutagen itu namanya adalah mutan. Gitu, ya. Contohnya gini deh yang paling gampang. Spiderman. Ya. Nah, Spiderman itu kan dia itu berarti namanya mutan. Awalnya itu kan dia manusia normal. Nah, tapi karena dia terkena racun dari laba-laba, nah racun laba-laba itulah yang disebut dengan mutagen. Kemudian dia mengalami proses kan, tubuhnya panas, keanehan-keanehan lainnya. Nah, itu adalah proses mutasi. Nah, pada saat manusia normal itu jadi Spiderman, nah itu namanya adalah mutan gitu. Begitu juga dengan Hulk gitu ya. Nah, itu cuma dia jadi manusia super gitu ya. Kalau ditanya benar atau tidak, ya walau alam, mungkin saja bisa terjadi. Oke. Sampai sini dulu ya tentang genetikanya ya. Nanti kita lanjut ke hukum-hukum selanjutnya. Oke. Silakan dicatat ya, jangan lupa di-download, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.